Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Rombel MSDMB dengan anggota yang pertama Abdul Fatah Anur, yang kedua Melanie Rosella, yang ketiga Nun Aini, yang keempat Astina Diana Dia, yang kelima Adias Magusti, yang keenam Muhammad Rizky Pratomo, dan yang terakhir yaitu Tondo Widodo. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu Activity 4.1 halaman 95 dan Activity 4.2 halaman 96. Salah satu perusahaan dari Korea Selatan yang berada di Belanda ingin meningkatkan penjualan mereka dengan menyewa agen periklanan. Salah satu konten iklan yang akan mereka tampilkan yaitu dengan slogan sederhana namun inovatif agar cepat populer. Agen periklanan dapat mempertahankan keberhasilan dan melanjutkan proyek periklanan tersebut. Manajer dari perusahaan Korea menganggap tagihan proyek iklan tersebut terlalu besar. Mereka curiga tentang jam sebenarnya yang dihabiskan agen periklanan untuk memproduksi iklan. Manajer tersebut memahami betapa sulitnya menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan ide-ide cemerlang. Tetapi mereka tetap merasa bahwa agensi periklanan dari Belanda mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Perusahaan Korea mulai menunda pembayaran. Direktur agensi periklanan Belanda melihat ini sebagai taktik khas orang Korea untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Ia berbagi pandangan yang dipegang dari beberapa bisnis bahwa orang Korea dengan mudah melanggar kontrak. Setelah mencoba menjelaskan hal ini, ternyata orang Korea berniat untuk memutuskan kontrak mereka dengan agensi tersebut. Agensi periklanan mengatakan bahwa itu dapat merusak nama mereka di pasar jika mereka melakukan pemutusan kontrak, dan juga mengingatkan bahwa semua konten iklan yang digunakan untuk mempromosikan produk mereka tetap menjadi milik intelektual agensi periklanan. Agensi periklanan mengancam akan membawa masalah dengan perusahaan Korea ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi. Perusahaan Korea akhirnya membayar ganti rugi tersebut dan tetap ingin melanjutkan kontrak mereka. Masalah ini dapat mempengaruhi agensi periklanan yang baru berdiri beberapa bulan sebelum mendapatkan kontrak dengan perusahaan Korea. Sebuah pertemuan terjadi antara kedua belah pihak. Perusahaan Korea menjelaskan bahwa mereka tetap tidak ingin membayar proyek periklanan tersebut. Manajer agensi periklanan mengatakan kepada perusahaan Korea bahwa mereka tidak diizinkan menggunakan konten iklan itu lagi jika kontraknya dihentikan. Dilema negosiasi yaitu apakah perusahaan Korea tetap melanjutkan kontrak dengan agensi periklanan Belanda atau tetap ingin memutuskan kontrak mereka. Jika akhirnya mereka ingin memutuskan kontrak dengan agensi periklanan, maka hal ini akan berpengaruh kepada agensi periklanan. Mereka sangat membutuhkan proyek ini karena agensi periklanan ini termasuk masih baru di pasar. Agensi periklanan Belanda memiliki argumen yang baik untuk jumlah yang mereka tetapkan dan benar-benar takut kehilangan kontrak. Jika agensi periklanan memulai proses hukum, perusahaan Korea tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan proyek ini. Soal nomor 1. Apa sebenarnya dilema yang dimaksud di paragraf terakhir? Jadi, dilema yang dimaksud dalam paragraf terakhir bacaan tersebut yaitu adanya dilema negosiasi berupa apakah perusahaan Korea tetap harus melanjutkan kontrak mereka dengan agensi periklanan Belanda atau tetap ingin memutuskan kontrak mereka. Jika pihak Korea yang menjadi klien toko saya dalam bacaan tersebut ingin memutuskan kontrak dengan agensi periklanan Belanda, maka dapat berpengaruh terhadap agensi periklanan. Mereka sangat membutuhkan proyek ini, karena agensi periklanan ini termasuk masih baru di pasar. Agensi periklanan Belanda memiliki argumen yang baik untuk jumlah yang mereka tetapkan, dan benar-benar takut kehilangan kontrak. Jika agensi periklanan memulai proses hukum, perusahaan Korea pun tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan kasus yang terjadi. Baik, nomor yang selanjutnya atau nomor yang kedua adalah bagaimana Anda menggambarkan kontras antara orang Korea Selatan dan Belanda ketika mereka melakukan bisnis. Berdasarkan uraian tersebut, kontras yang terlihat yaitu orang Korea lebih mudah merasa curiga dibandingkan dengan orang Belanda dalam hal berbisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya orang Korea Selatan sangat waspada dengan partner bisnisnya. Jika dilihat dari hasil Hofstede Insight,
tingkat keramahan Korea Selatan terbilang rendah di mana ada pada angka 29. Ditambah lagi dengan tingkat uncertainty avoidance Korea ada pada angka 85, di mana itu menandakan orang Korea sangat waspada akan situasi yang tidak pasti atau ambigu. Hal ini semakin membuktikan bahwa orang Korea memang sangat waspada dan mudah curiga dalam hal berbisnis. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan orang Belanda, di mana terlihat juga pada dimensi budaya of state, tingkat keramahan orang Belanda tinggi yang berada pada angka 68. Orang Belanda dalam budayanya juga sangat menyukai orang yang profesional dalam kerja. Di dalam sebuah kutipan menyatakan bahwa orang Belanda di dunia kerja cenderung mengutamakan profesionalitas. Dilihat pada kasus di atas bahwasanya pihak agensi periklanan Belanda menganggap bahwa tindakan pihak Korea yang menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang tidak profesional dalam berbisnis. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 dari activity 4.1. Bagaimana menurut Anda dilema tersebut dapat diselesaikan? Jadi menurut kelompok kami, dilema tersebut dapat saja diselesaikan jika dari kedua belah pihak sama-sama saling memahami perbedaan budaya satu sama lain. Dilema tersebut sebetulnya dapat diselesaikan dengan cara keluargaan tanpa perlu melalui jalur hukum, karena kedua belah pihak sebetulnya sama-sama diuntungkan dengan adanya proyek ini, di mana pihak Korea memperoleh peningkatan penjualan dengan adanya slogan iklan yang inovatif, dan pihak agensi periklanan Belanda pun akan memperoleh value mereka dalam pasar, dikarenakan agensi periklanan ini masih baru di pasar. Pihak perusahaan Korea sebaiknya lebih menurunkan rasa waspada dalam bisnisnya terhadap agensi periklanan Belanda, karena agensi tersebut juga melakukan apa yang mereka kerjakan dengan baik. Pihak Belanda pun sebaiknya lebih memahami pihak Korea yang dimana budaya mereka lebih mudah waspada dan curiga, sehingga pihak agensi periklanan Belanda dapat menjelaskan pada pihak Korea secara terbuka mengenai pengeluaran atau biaya-biaya yang mereka butuhkan untuk membuat suatu iklan yang baik dan inovatif, sehingga menghindari adanya prasangka buruk dan rasa curiga dari pihak Korea. Hal ini lebih dipandang jauh lebih baik daripada penyelesaiannya melalui jalur hukum yang dimana justru dapat merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, activity 4.2. Insiden berikut terjadi di sebuah perusahaan Afrika Selatan yang memiliki tim manajemen Belanda. Mereka yang bekerja di departemen produksi berkulit hitam. General Manager senang dengan kinerja para pekerja produksi, dan seperti biasa di negaranya sendiri, di Belanda, dia memberi mereka bonus di akhir tahun yang setara dengan upah 2 minggu. Libur Natal datang dan pergi dan tahun baru pun dimulai. Namun, tidak ada satupun pekerja produksi yang muncul untuk bekerja, meskipun pabriknya buka. Akhirnya, pada 15 Januari mereka muncul kembali. General Manager pun bingung, apa ya yang salah? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan budaya bisnis antara General Manager dari Belanda dan juga pekerja yang merupakan orang Afrika. General Manager memberi pekerja bonus di akhir tahun yang setara dengan upah 2 minggu. Bonus finansial tersebut malah diartikan juga oleh pekerja sebagai cuti kerja selama 2 minggu. Nah, perbedaan besar dalam komunikasi antara orang-orang dari satu negara ke negara lain. Hierarki pada perusahaan mungkin memiliki pengaruh besar pada gaya komunikasi di lingkungan kerja, sehingga pengambilan keputusan bagi perusahaan harus dikomunikasikan dengan baik, terutama pada perusahaan lintas budaya dengan pekerja yang memiliki berbagai latar belakang budaya nasional yang berbeda, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, soal nomor 2, analisis pekerja menggunakan definisi konstruk budaya yang relevan yang diberikan pada tabel 2.8 serta data yang relevan pada tabel 2.9. Tabel 2.8 berisi 9 dimensi yang dikembangkan Globe. Dimensi tersebut digunakan untuk menguji praktik atau nilai yang dibangun di tingkat industri, organisasi, dan masyarakat. Hal tersebut diteliti dengan mengajukan item kuesioner kepada responden. Sedangkan tabel 2.9 memberikan beberapa skor pada dimensi yang diteliti untuk negara-negara yang ditampilkan dalam publikasi Globe lanjutan oleh Cokar et al. 2008. Berjudul Culture and Leadership Across the World, The Globe Book of In-Depth Studies of 25 Societies. Studi-studi ini mengkaji perkembangan sejarah, sosial, dan ekonomi dari 25 negara yang mengambil bagian dalam penelitian ekstensif Globe. Untuk dapat menjawab soal, kami mengunjungi situs www.globeproject.com, kemudian mencari hasil penelitian Globe mengenai praktek dan nilai budaya di Afrika Selatan dengan sampel masyarakat kulit hitam. Hasilnya dapat kita lihat pada slide.
Panah berwarna ungu menunjukkan praktek aktual dimensi, sedangkan panah berwarna biru menunjukkan nilai yang dimiliki oleh masing-masing responden. Selanjutnya, analisis skor menggunakan panah berwarna ungu, yaitu skor negara untuk keberadaan dimensi budaya, skor sebagaimana adanya saat ini. Yang pertama, orientasi kinerja memiliki skor 4,66 atau cukup tinggi, yang berarti pekerja cukup ingin mendorong dan memberi penghargaan kepada anggota kelompok untuk peningkatan kinerja dan keunggulan. Yang kedua, ketegasan memiliki skor 4,36 atau sedang, yang berarti pekerja biasa saja dalam bersikap tegas, konfrontatif, dan agresif dalam hubungan mereka dengan orang lain. Yang ketiga, orientasi masa depan dengan skor 4,64 atau cukup tinggi, yang berarti pekerja cukup terlibat dalam perilaku berorientasi masa depan seperti menunda kepuasan, perencanaan, dan investasi di masa depan. Yang keempat, orientasi manusiawi dengan skor 4,34 atau sedang, yang berarti pekerja biasa saja dalam mendorong dan menghargai individu untuk bersikap adil, altruistik, murah hati, peduli, dan baik kepada orang lain. Yang kelima, kolektivisme institusional dengan skor 4,39 atau medium, yang berarti pekerja biasa saja dalam mendorong dan menghargai distribusi kolektif, sumber daya, dan tindakan kolektif. Selanjutnya nomor 6 yaitu kolektivisme dalam kelompok. Skor 5,09. Sama dengan atau artinya cukup tinggi. Pekerja cukup ingin mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan, dan kekompakan dalam organisasi atau keluarga mereka. Yang nomor 7, egalitarianisme gender. Skor 3,66, sama dengan medium. Pekerja biasa saja dalam meminimalkan ketidaksetaraan gender. Yang nomor 8 yaitu jarak kekuasaan dengan skor 4,11 sama dengan medium. Pekerja biasa saja dalam menerima dan mendukung otoritas, perbedaan kekuasaan, dan hak istimewa status. Yang nomor 9 yaitu penghindaran ketidakpastian. Skor 4,59 sama dengan cukup tinggi. Pekerja cukup bergantung pada norma-norma sosial, aturan, dan prosedur untuk mengurangi ketidakpastian peristiwa masa depan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.